Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafran Izulhaq, bisa dipanggil Zafran, dengan NIM 22421022. Saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam. Insya Allah pada kesempatan kali ini, di matkul Kewirausahaan Syariah, saya akan mempresentasikan perencanaan bisnis saya yang saya beri judul Lokalista Craft. Layanan sablon eksklusif, custom design, digital kreatif. Kenapa saya mengambil perencanaan bisnis ini ya? Karena saya tinggal di Yogyakarta ya. Selain saya sudah lama berdinamika dengan seni dari SD hingga sekarang, Yogyakarta ini dikenal sebagai pusat kreativitas kayak gitu, budaya dan komunitas mahasiswa yang dinamis. Jadi menciptakan peluang besar bagi bisnis berbasis seni dan personalisasi produk. Nah, di tengah meningkatnya tren fashion lokal dan kebutuhan branding UMKM, hadirlah Lokalista Craft, UMKM kreatif yang menawarkan layanan sablon eksklusif, custom design, dan kolaborasi bundling UMKM. Dengan lokasi strategis di Seturan yang dikelilingi kampus, kafe, dan komunitas kreatif, Lokalista Craft tidak hanya menyediakan produk berkualitas, tapi juga menjadi rumah bagi pelaku kreatif untuk mengekspresikan identitas lokal melalui karya yang unik. Masuk pada tujuan dan manfaat, ya, tujuan saya mengambil perencanaan ini yaitu menjadikan Lokalista Craft sebagai rumah kreatif bagi para pecinta produk lokal yang ingin mengekspresikan diri lewat desain, sablon, dan craft yang berkualitas. Untuk manfaatnya, yang pertama yaitu mengangkat identitas lokal melalui karya visual, memberikan layanan craft atau desain sablon digital yang berkelas, personal, dan relevan, menjadi jembatan antara kreator lokal dan pasar yang lebih luas. Yang terakhir, menghadirkan pengalaman kreatif yang menyenangkan bagi komunitas dan UMKM. Sekarang filosofi, kenapa saya mengambil nama Lokalista Craft ya? Lokalista sendiri diartikan sebagai gabungan kata dari lokal dan ista, atau pencipta atau pelaku, yang melambangkan sekelompok orang yang bangga dan berkomitmen mendukung karya lokal. Sedangkan untuk craft sendiri, yaitu keterampilan, ketelitian, dan sentuhan tangan dalam menciptakan karya yang bukan sekedar produk, tapi juga punya cerita. Nah, yang saya rangkap menjadi makna utama yaitu Lokalista Craft adalah ruang kreatif, tempat semangat lokal, keahlian craft, dan gaya kekinian berpadu menciptakan karya penuh jiwa. Setiap desain, sablon, dan visual yang lahir di sini bukan sekedar produk, tapi adalah sebuah cerita tentang kebanggaan pada akar, tentang suara lokal yang ingin menggema lebih luas dari lokal untuk lokal menuju dunia. Oke, sekarang masuk pada jenis usaha saya. Jadi Lokalista Craft ini sebuah UMKM kreatif gitu ya, yang bergerak di bidang percetakan, sablon, custom design, dan produk seni berbasis lokal yang mengutamakan kualitas dan keunikan. Usaha ini melayani berbagai kebutuhan melalui dari pembuatan kaos custom, satuan hingga pemesanan dalam jumlah besar, kemudian untuk instansi, komunitas, dan event organizer dengan dukungan teknologi sablon manual maupun digital yang modern. Lokalista Craft juga menghadirkan layanan desain eksklusif yang dapat disesuaikan dengan permintaan pelanggan, serta mengembangkan konsep bundling UMKM sebagai bentuk kolaborasi untuk memperkuat ekosistem bisnis lokal. Dengan menggabungkan nilai seni, kreativitas, dan kolaborasi Lokalista Craft hadir sebagai solusi bagi individu maupun pelaku usaha yang ingin menonjolkan identitas mereka dan ingin memperkuat branding mereka melalui produk yang berkualitas, unik, dan bernilai tinggi. Sekarang masuk pada layanan kami ya. Yang pertama yaitu desain baju eksklusif, ya, koleksi terbatas. Kemudian custom design plus sablon manual, bisa plastisol atau rubber dan digital. Kemudian jasa desain digital, mencakup poster, banner, logo, feed Instagram. Kemudian bundling untuk UMKM,
logo, seragam, dan spanduk sekaligus gitu ya. Kemudian yang terakhir workshop atau kelas belajar desain dan sablon bersama. Oke, masuk pada lokasi yang akan kami ambil ya. Bertepatan pada ruko satu lantai di Jalan Perumnas Turan nomor 139, Kledokan, Catur Tunggal. Pembelian lokasi Lokalista Craft di Seturan ini merupakan langkah strategis yang didasarkan pada potensi pasar yang besar dan ekosistem kreatif yang berkembang pesat di kawasan tersebut. Seturan dikenal sebagai pusat aktivitas mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang ternama di Yogyakarta seperti UPN, STIE, YKPN, dan Amikom. Bahkan ada UI juga di sana, UI FBE gitu ya. Sehingga menciptakan peluang besar bagi layanan sablon custom, desain kreatif, serta kolaborasi dengan komunitas kampus. Selain itu, keberadaan kafe, coworking space, dan UMKM di sekitarnya mendukung konsep bundling produk dan memudahkan pemasaran offline. Namun tantangan utama di lokasi ini adalah tingginya tingkat persaingan dengan usaha sejenis dan biaya sewa yang relatif lebih tinggi. Oke, masuk pada target pasar dan strategi pemasaran. Untuk pada target pasar kita gitu ya. Yang pertama yaitu mahasiswa, pelajar komunitas, atau UMKM kampus atau organisasi atau hobi. Kemudian UMKM lokal yang butuh branding dan merchandise. Kemudian pecinta fashion lokal, streetwear enthusiast. Kemudian event organizer, brand indie, kreator lokal. Yang terakhir yaitu instansi. Untuk strategi pemasaran kami, yang pertama aktif di Instagram, TikTok, behind the scenes, testimoni dan promo. Kemudian kolaborasi dengan komunitas kampus, kreator lokal UMKM. Kemudian promo bundling dan diskon pelajar atau mahasiswa. Kemudian ads Instagram dan TikTok, targeting lokal Jogja. Kemudian website dengan katalog dan sistem order online. Kemudian yang terakhir yaitu marketplace, optimalkan katalog, ikut flash sale, kemudian meningkatkan rating dan review di marketplace Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Sementara 3 itu gitu ya, Shopee, Tokopedia, TikTok Shop. Kemudian masuk pada analisis SWOT ya. Yang pertama dari strength atau kekuatan, desain orisinal dan berkualitas, kemudian kombinasi craft dan digital, dekat dengan komunitas lokal, kemudian gaya urban kekinian, kemudian jalur offline dan online, Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Kemudian weakness atau kelemahan. Modal awal lumayan besar, persaingan harga tinggi, perlu tim yang solid, brand awareness online yang masih rendah. Kemudian opportunities atau peluang, tren streetwear lokal naik, kemudian UMKM butuh branding, kemudian komunitas kreatif Jogja sangat besar, kemudian tren belanja online naik. Sekarang threat atau ancaman, persaingan vendor sablon lama, kemudian tren cepat berubah, resesi ekonomi memengaruhi belanja, algoritma sosial media dan marketplace sering berubah. Kemudian anggaran modal awal kita gitu, sangat kasar seperti ini kurang lebih. Untuk dari segi kebutuhan, sebuah studio kecil plus ruang produksi perkiraan biaya 20 juta per tahun. Kemudian peralatan sablon manual 2 juta. Mesin sablon digital PTG yang second ya, 20 juta juga. Kemudian printer kertas A3 3,5 juta. Kemudian bahan baku awal seperti kaos polos, tinta, kertas 5 juta. Kemudian renovasi atau branding studio kurang lebih 7 juta. Yang kemudian total modal awal kita sekitar 5 juta 57 juta 500 ribu. Oke, sekarang masuk pada proyeksi pendapatan per bulan gitu ya. Untuk sablon kaos sendiri, karena kita mematok harga 50.000 per kaos, maka jika kita patokkan 50 desain,
dalam sebulan dikali 50.000, kurang lebih estimasi kita mendapatkan 2,5 juta. Ditambah dengan custom design 20 order dikali 80.000, ya 1.600.000. Kemudian jasa desain digital 16 order kali 150.000, 2.250.000. Kemudian koleksi baju desain eksklusif 30 pieces kali 150.000, kemudian 4.500.000. Kemudian yang terakhir penjualan di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, misalkan 100 pieces per bulan dikali 120.000 rata-rata, dengan jumlah total 12 juta. Nah, jadi untuk total pendapatan kotor kami per bulan yaitu 22.850.000. Ini ada catatan penting ya. Yang pertama, untuk angka online dihitung moderat. Kalau aktif promo dan live TikTok Shop, potensi mungkin akan naik secara signifikan seperti itu. Kemudian bisa ditambah upsell atau paket bundling, misalkan kaos, tote bag, stiker, atau jasa desain tambahan. Kemudian marketplace fee dan biaya iklan perlu diperhitungkan sebagai biaya operasional. Jadi ya mungkin akan berkurang 10% sampai dengan 15% seperti itu. Oke, sekarang masuk pada alur proses bisnis kita gitu. Yang pertama yaitu penerimaan pesanan. Jadi pelanggan memesan melalui media sosial, marketplace, atau datang langsung ke workshop. Kemudian admin mencatat detail pesanan, mencakup jumlah, jenis produk, desain, dan deadline. Kemudian konsultasi dan desain. Jadi tim desain melakukan diskusi dengan pelanggan untuk menyesuaikan konsep, revisi desain jika diperlukan, hingga pelanggan memberikan persetujuan final. Kemudian produksi, pembelian bahan, kaos, tote bag, atau merchandise, proses sablon dilakukan, manual atau digital printing. Kemudian quality control awal untuk memastikan hasil secara desain, untuk memastikan hasil sesuai desain. Kemudian finishing dan quality control, yaitu pengecekan akhir pada kualitas hasil sablon, produk dilipat, diberi label, dan kemasan sesuai produk dilipat, diberi label atau kemasan sesuai branding Lokalista Craft. Kemudian pembayaran dan pengiriman, pelanggan melakukan pelunasan, produk diambil langsung atau dikirim menggunakan jasa ekspedisi. Feedback dan after sales ini yang terakhir, menghubungi pelanggan untuk meminta ulasan atau testimoni, menawarkan promo atau bundling untuk repeat order. Oke, sekarang masuk pada struktur organisasi ya. Yang pertama ada owner atau founder yang membawahi manajer operasional, manajer pemasaran, dan keuangan dan administrasi. Keuangan plus administrasi ya. Jadi untuk manajer operasional, bawahnya ada tim produksi, kemudian ada tim desain sendiri ya sebagai eksekutor, kemudian quality control. Masuk pada manajer pemasaran, ya, bawahnya ada admin media sosial, ya, yang posting-posting promo, kemudian dokumentasi kegiatan di sana gitu ya. Kemudian ada customer service, ya, yang menerima semua pesan dari para customer, konsultasi dan sebagainya lewat media sosial. Kemudian tim penjualan langsung gitu ya, yang standby di dalam toko seperti itu. Kemudian ada keuangan dan administrasi, ini yang menghandle semua keuangan di Lokalista Craft seperti itu. Oke, sekarang kita masuk pada studi kelayakan. Yang pertama dari aspek pasar. Target pasar kita yaitu mahasiswa, komunitas kreatif, dan UMKM lokal plus instansi. Ya. Peluang tren fashion lokal dan kebutuhan branding UMKM meningkat. Kemudian lokasi strategis kami ambil Seturan, Sleman, dekat kampus dan pusat komunitas. Nah, strategi pemasaran yaitu lewat media sosial, Instagram, TikTok, kemudian marketplace, kemudian kolaborasi dengan komunitas. Kemudian aspek teknis ya, yang pertama lokasi usaha, ya, kios yang kurang lebih berukuran 3 meter kali 2 di Seturan. Kemudian layanan sablon manual atau digital, custom design, branding UMKM, workshop design, kemudian proses
produksi, order, konsultasi desain, kemudian produksi, kemudian quality control, kemudian finishing, dan pengiriman. Keunggulan layanan custom satuan, desain eksklusif, konsep branding UMKM. Kemudian yang ketiga, ya, aspek keuangan. Modal awal kita kurang lebih 57,5 juta ya. Itu mencakup sewa kios, peralatan sablon, bahan baku, dan renovasi. Kemudian proyeksi pendapatan bulanan 22,8 juta. Kemudian estimasi laba bersih kita kurang lebih 8-10 juta per bulan. Kemudian break even point kita kurang lebih 6-8 bulan. Sekarang masuk pada aspek manajemen. Untuk struktur organisasi sederhana gitu kan. Owner, operasional, desain, produksi, quality control atau QC, kemudian pemasaran, keuangan. Nah, untuk SDM awal kita 6-8 orang ya. Beberapa posisi dapat dirangkap gitu, untuk sementara. Dan kesimpulan ya, lokasi strategis di pasar potensial, kemudian model bisnis kreatif dengan nilai tambah bagi UMKM, kemudian proyeksi keuntungan positif dalam waktu yang cukup singkat. Oke. Mungkin langkah lanjutan kami gitu ya. Yang pertama ada draft logo konsep, warna, bentuk, dan makna yang perlu dipikirkan. Kemudian company profile dalam bentuk PDF atau Word. Ya, kemudian perencanaan konten media sosial seperti apa gitu ya, sekaligus ini ya template katalog produk, kemudian template persiapan ya. Bulan ke-1 persiapan, bulan kedua launching, dan seterusnya seperti content plan lah, kurang lebih seperti itu dan lain sebagainya. Oke, terima kasih telah mendengarkan dan menonton sampai akhir ya. Itu dari saya. Jika ada salah mau dimaafkan, datang dari saya pribadi. Jika ada benarnya, datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.